Halo teman-teman, selamat datang di channel Ana Tambora. Perkenalkan, saya Kak Nadia, salah satu siswa dari Ana Tambora. Kebetulan di tahun kemarin saya sempat mengikuti tes BUMN dan juga tes CPNS. Dan alhamdulillah berkat Ana Tambora saya bisa lulus di tes CPNS 2023 kemarin. Nah, kali ini saya akan mencoba membahas beberapa soal-soal yang kemarin muncul di tes CPNS dan juga BUMN terkait wawasan kebangsaan. Semoga bisa membantu teman-teman yang akan mengikuti rekrutmen bersama BUMN 2024 ini. Kira-kira apa saja soal-soalnya? Soal pertama, berikut sikap yang mencerminkan pengamalan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama adalah A. Mendukung adanya perluasan wilayah negara maju ke negara berkembang. B. Hanya mendukung kemerdekaan dari negara yang berada di satu wilayah. C. Menolak segala bentuk penjajahan dengan alasan kemanusiaan. D. Tunduk dan taat kepada negara yang memiliki pengaruh. Atau E. Memilih adanya dominasi asing yang masuk ke dalam negeri. Kira-kira kalau dilihat dari opsinya, jawaban mana yang paling sesuai? Nah, kita lihat terlebih dahulu apa isi dari alinea pertama Undang-Undang Dasar 1945. Isi dari alinea Undang-Undang Dasar 1945 adalah menjelaskan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi, jika dilihat dari opsi jawaban yang paling sesuai dengan alinea pertama adalah jawaban yang C. Menolak segala bentuk penjajahan dengan alasan kemanusiaan. Selanjutnya, soal nomor 2. Kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan yang terjadi tiap tahun telah menjadi persoalan global karena berdampak buruk terhadap negara lain di sekitar wilayah tersebut. Hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap negara lain adalah A. Melakukan hujan buatan di wilayah tersebut. B. Memutus sumber kebakaran agar tidak meluas. C. Sosialisasi penggunaan masker secara masif. D. Memindahkan warga negara yang terkena asap. Atau E. Membuka diri dengan adanya bantuan dari negara lain. Jika dilihat dari opsi, kira-kira jawaban mana yang akan memberikan solusi paling tepat untuk masalah yang terdapat dalam soal? Apakah A. Melakukan hujan buatan di wilayah tersebut? Atau B. Memutus sumber kebakaran agar tidak meluas? Jika kita memilih opsi A, maka opsi ini hanya akan berlangsung sementara dan hanya di wilayah tersebut. Tapi jika kita memilih opsi B, artinya kita langsung menanggulangi masalah yang ada, yaitu dengan memutus sumber kebakaran agar tidak meluas, sehingga dampak penyebarannya akan ikut berkurang. Jadi yang paling tepat adalah opsi B. Selanjutnya, soal nomor 3. Seorang pemuda dari suku tertentu di Indonesia telah menempuh pendidikan tinggi, aktif mempromosikan dan melestarikan tarian tradisional suku asalnya di berbagai acara internasional. Bagaimana hal ini dapat diinterpretasikan sebagai bentuk nasionalisme? A. Tindakan tersebut relevan dengan nasionalisme. B. Nasionalisme yang ditunjukkan hanya bersifat lokal. C. Identitas nasional hanya dapat diwujudkan melalui politik. D. Pemuda tersebut harusnya lebih fokus pada pelestarian lingkungan. Atau E. Tarian tradisional sebaiknya hanya dipertahankan di lingkungan lokal. Kira-kira kalau dilihat dari opsi, jawaban mana yang paling bisa merepresentasikan bentuk dari nasionalisme? Betul, jawaban yang paling sesuai adalah opsi A. Tindakan mempromosikan dan melestarikan tarian tradisional suku bangsa Indonesia ini sangat relevan dengan nasionalisme. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Soal nomor 4.
Seorang pemimpin dalam suatu organisasi menemukan bahwa beberapa anggota timnya tidak jujur dalam melaporkan progres suatu proyek. Mengapa penting bagi pemimpin tersebut untuk menegakkan integritas dalam timnya? A. Karena dapat memberikan penghargaan kepada anggota tim yang berhasil menyembunyikan informasi. B. Untuk menghindari konflik dalam tim. C. Menciptakan budaya kerja yang jujur dan transparan. D. Agar anggota tim merasa tidak diawasi dan lebih bebas dalam bekerja. E. Tidak penting, yang penting adalah hasil proyek. Kira-kira opsi mana yang jawabannya paling betul? Akan ada dua opsi yang kelihatannya mirip, yaitu mungkin di opsi B ya, menghindari konflik dalam tim, ini bisa jadi, atau bisa juga C, menciptakan budaya kerja yang jujur dan transparan. Tapi kalau kita lihat lagi, kira-kira jika berbicara tentang integritas, maka poin yang paling kena yaitu adalah terkait kejujuran dan transparansi. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 adalah yang C, menciptakan budaya kerja yang jujur dan transparan. Soal nomor 5. Persatuan bangsa masih terus mendapat tantangan dari kaum separatisme di beberapa wilayah. Beberapa isu juga dijadikan dalih untuk berpisah dari NKRI. Apakah urgensi melestarikan Pancasila dalam isu separatisme tersebut? Apakah A, demi mengedepankan sila persatuan Indonesia di atas sila lainnya? Salah ya teman-teman, tidak boleh ada satu sila saja yang dikedepankan dalam Pancasila. Tapi semua sila berperan penting dalam melestarikan kehidupan berbangsa dan bernegara. B. Untuk memberi pemahaman bahwa separatisme bertentangan dengan NKRI. Boleh kita simpan dulu. C. Agar optimal dalam menyayangi nilai lokal yang Calvinistik di hadapan keragaman. Apa itu Calvinistik? Yaitu rasa cinta berlebihan terhadap sukunya atau terhadap kelompoknya. Ini tentunya cikal bakal adanya separatisme jika terus bertumbuh. Maka diperlukan pelestarian nilai Pancasila agar paham Calvinistik ini tidak terus terjadi di masyarakat Indonesia. Jadi kita simpan opsinya ya. Delta demi mendorong terciptanya gotong royong untuk mengimplementasikan Pancasila. Ini kurang tepat ya teman-teman. Kalau error untuk menghapus perbedaan pandangan dan tafsir terkait ideologi yang diusung juga tidak relevan ya. Nah, jadi kita punya dua opsi di sini, ada Bravo dan Charlie. Kira-kira yang paling tepat jawabannya untuk urgensi dalam melestarikan nilai Pancasila itu adalah yang betul, adalah yang Charlie, agar optimal dalam menyayangi nilai lokal yang Calvinistik di hadapan keragaman. Teman-teman, demikian soal wawasan kebangsaan BUMN 5 nomor. Semoga bisa membantu teman-teman yang akan mengikuti tes nanti. Tetap saksikan video-video lain di channel Ana Tambora. Sampai jumpa.